Yes. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala nabiyyina wa sayyidina Muhammad wa ala alihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbalah. Puji syukur kita panjatkan pada Allah. Selawat dan salam semoga tercurah pada Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, para jamaah sekalian, kesempatan pagi ini kita kembali mengkaji fikih dasar dari kitab Bulughul Maram, pembahasan hadis. Dari pembahasan kita masuk pada bab yang baru, adab buang hajat. Bab qada'il hajah. Bab adab buang hajat. Nah, nanti kita lihat beberapa hadis di sini. PDF bisa dicek di rumahisa.com atau langsung ada di grup WhatsApp, sudah disarankan untuk di-download. Baik, kita lihat langsung dari hadis. Di sini hadis ke-86. Coba di buku nomor berapa hadisnya? 93. Baik, dibaca. Nah, kita baca, tidak boleh membawa sesuatu yang bertuliskan nama Allah dalam kamar kecil. Saya baca hadisnya dulu. Hadis ke-86 di terjemahan saya. An Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza dakhala al-khala'a wada'a khatamahu akhrajahu al-arba'ah wa huwa ma'lulun. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jika masuk kamar kecil, beliau melepaskan cincinnya. Jika masuk kamar kecil, beliau melepaskan cincinnya. Wada'a khatamahu. Beliau melepaskan cincinnya. Diriwayatkan oleh akhrajul arba'ah wa huwa ma'lulun. Diriwayatkan oleh yang 4, hadis ini ma'lul. Maksudnya ini dikeluarkan Ibnu Abu Dawud, Tirmidzi, An-Nasa'i, Ibnu Majah. Hadis ini memiliki cacat, sebagaimana dikatakan oleh Syekh Abdullah Fauzan. Terus faedah hadis. 1. Cincin Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam terdapat ukiran yang terdiri dari 3 baris, yaitu Muhammad 1 baris, Rasul 1 baris, dan lafaz Jalalah Allah 1 baris. Demikian disebutkan oleh Anas bin Malik. Ya, disebutkan oleh Anas bin Malik, tulisan Muhammad Rasulullah itu terdiri dari 3 baris. 1 baris tulisannya Muhammad, 1 barisnya lagi tulisannya Rasul, 1 baris lagi tulisannya lafaz Jalalah Allah. Ya, terus Anas juga menyatakan bahwa cincin Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ada di tangannya. Setelah itu berpindah pada Abu Bakar, setelah itu berpindah pada Umar bin Al-Khattab, lalu cincin itu berpindah pada Utsman. Namun sayang cincin tersebut jatuh pada sumur Aris dan tidak ditemukan. Nah, cincinnya itu ada. Setelah Nabi SAW wafat, berpindah pada Abu Bakar. Setelah itu berpindah lagi pada Umar. Setelah itu berpindah lagi pada Utsman. Nah, di tangan Utsman cincin tersebut jatuh. Akhirnya jatuh di sumur Aris. Dan tidak ditemukan lagi. Cincin itu jatuh di sumur Aris dan tidak ditemukan lagi. Jadi orang di zaman itu yang tahu peristiwa itu tidak menemukannya gitu. Maka kalau ada yang mengklaim menemukan cincin tadi, maka harus bawakan dalil lagi, itu benar nggak cincin milik Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang jatuh dulunya di sumur Aris. Terus yang kedua,
Membawa sesuatu yang terdapat nama Allah itu dimakruhkan. Nah, di sini dimakruhkan ketika masuk dalam kamar kecil. Ya, dimakruhkan ketika masuk ke dalam kamar kecil. Nah, ini yang kaitannya dengan adab buang hajat. Sesuatu yang ada nama Allah itu tidak dibawa. Tidak dibawa masuk ke dalam kamar kecil. Terus yang ketiga, jika yang dibawa masuk dalam kamar kecil bertuliskan ayat Al-Quran, jelas terlarang. Sebagian ulama menghukumi haram. Membawa seperti ini termasuk menghinakan Al-Quran. nah, bawa ayat Al-Quran atau bawa mushaf Al-Quran. Jadi Al-Qurannya bentuknya dipegang terus dibawa masuk dalam kamar kecil, di dalam toilet. Ini terlarang, nggak boleh. Sebagian ulama menghukumi haram. Karena apa? Sebabnya ini menghinakan Al-Quran, membuat Al-Quran itu jadi rendah. Nah, termasuk juga di sini ini jadi sebab terlarangnya jimat saking Al-Quran atau jimat saking ayat Al-Quran. Ya, ada pembahasan para ulama itu kalau bahas jimat itu ada dua macam. Ada yang dari non ayat, ada yang dari ayat. Ada yang dari non ayat Al-Quran, ada yang dari ayat Al-Quran. Kalau yang terjadi perselisihan itu yang ayat tadi, ayat Al-Quran. Ini ada beda pendapat di antara para ulama. Ada yang katakan boleh, ada yang katakan tidak boleh. Di antara sebab yang menyatakan tidak boleh ini Al-Quran bolak-balik masuk toilet nanti kamar kecil, walaupun dia katakan itu jimat ya. Al-Quran itu bolak-balik masuk kamar kecil, ya akhirnya jadi dihinakan di situ. Maka jadi sebab ini Al-Quran tidak bisa dijadikan jimat juga. Nah, terus yang keempat, hal di atas jika memudahkan untuk ditinggal di luar kamar kecil, namun jika khawatir ada yang merampas terbawa angin atau lupa, tidaklah jadi makruh untuk membawanya. Nah, jadi kalau tak khawatir karena ini ada dengan tasnya, ya kalau bisa taruh Al-Qur'annya saja di luar nggak masalah. Namun kalau terpaksa ya sudah masukkan dalam tas kemudian masuk dalam kamar kecil tadi, tidak masalah. Termasuk juga kalau punya gawai, punya HP. Ya, HP-nya itu biasanya ada yang nanyakan, Ustaz HP saya ada aplikasi Al-Quran. Kalau aplikasinya nyala, jelas nggak boleh. Aplikasi Al-Qurannya nyala, masuk ke toilet, masuk kamar kecil nggak boleh. Namun kalau sudah dalam keadaan off, dalam keadaan mati, ya nggak masalah. Masuk dalam kamar kecil, masuk dalam toilet tidak masalah. Terus yang kelima, begitu pula membawa masuk mushaf Al-Quran dalam kamar kecil. Jika ia memang takut mushaf Al-Qurannya dirampas orang, ia boleh saja membawanya masuk. Namun yang lebih hati-hati tetap tidak membawanya masuk ke kamar kecil sama sekali. Solusinya, ia bisa titipkan pada orang lain untuk menjaganya sampai ia keluar. Bisa titipkan pada orang lain untuk menjaga barangnya tadi. Ya. Terus sekarang hadis ke-87, bacaan ketika masuk kamar kecil, yaitu wa anhu qal kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza dakhala al-khala'a qal Allahumma inni a'udzu bika minal khubuthi wal khaba'ith. Akhrajahu sab'ah. Terus dibaca artinya. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, ia berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika masuk kamar kecil, beliau mengucapkan Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Artinya, ya Allah, aku meminta perlindungan darimu dari setan laki-laki maupun setan perempuan. Diriwayatkan oleh yang 7. Ya, hadis riwayat Bukhari, Muslim, Abu Daud, Tirmidzi, An-Nasa'i, Ibnu Majah, Ahmad. Faedah hadis. 1. Jika akan masuk dalam kamar kecil, bacaan ini dibaca. Sedangkan kalau buang hajatnya di tempat terbuka,
maka ketika akan membuka pakaian lalu bacaan ini dibaca. Nah, bisa di dalam kamar kecil, bisa di luar. Tetap baca Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Ya, bisa baca ketika di dalam kamar kecil, bisa ketika di luar. Terus. 2. Kata khubuthi adalah bentuk jamak dari kata khabith, yang dimaksud adalah setan laki-laki. Kata khaba'ith adalah bentuk jamak dari kata khabithah, yang dimaksud adalah setan perempuan. Nah, sekarang lihat kosakatanya. Kan tadi bacaannya Allahumma inni a'udzu. Ya Allah, aku minta perlindungan bika padamu minal khubusi. Nah, sekarang kita bahas tuh minal khubusi. Wal khaba'ith. Khubusi itu berasal dari, itu bentuk jamak dari kata khabith. Ini khabith. Dari kata khabith. Khaba'is itu berasal dari kata khabisah. Khabisah. Khabisatun. Kalau diartikan, habis itu setan laki-laki, ini setan laki-laki. Kalau khaba'is itu setan perempuan. Ya. Nah, ada cara baca kedua lagi. Coba dibaca. 3. Bisa juga dibaca khubuthi, artinya kejelekan. Sedangkan khaba'ith berarti yang memiliki kejelekan. Bacaan ini berarti meminta perlindungan dari kejelekan dan pelaku kejelekan. Nah, lihat. Bisa juga ini khubuthi itu dibaca baknya ini minal khubuthi, baknya disukun. Beda tuh? Kalau tadi baknya itu di dhamma, khubuthi. Kalau ini khubuthi. Ya. Khubuthi dengan khubuthi beda. Kalau khubuthi baknya sukun. Khubuthi itu kejelekan. Pasangannya khaba'ith. Pelaku kejelekan. Ada dua cara baca ya. Ini 1, 2. Dua cara baca ini boleh. Nah, itu makanya bahasa Arab itu ada ya buku tidak pakai harokat. Nah, itu tujuannya kayak gitu. Memang asalnya dulu itu orang nganggo harokat. Ada dua cara baca. Ya. Karena nggak ada harokatnya. Nah, cara bacanya lihat dari ahli bahasa itu. Ada sisi nahwunya, sorofnya, ada kosakatanya gitu. Nah, sekarang ada kesimpulan dari Imam Al-Khattabi.
Al-Khattabi mengatakan bahwa lebih tepat dibaca khubusi, sedangkan kalau disebutkan bahwa kebanyakan ulama hadis membacanya khubasi, ini tidaklah tepat. Intinya, dua cara baca dengan khubusi dan khubasi sama-sama dibolehkan. Nah, dua cara baca ini boleh. Mau baca dengan khubusi, ba-nya di dhammah, atau cara bacanya dengan khubusi. Ya. Ba-nya itu disukun, ya. Dua-duanya boleh. Jadi Imam Al-Khattabi katakan dua-duanya boleh. Tidak ada yang lebih kuat dari yang lainnya pendapat ini. Terus 5. Hadis ini menunjukkan bahwa tempat yang ada najis seperti kamar kecil adalah tempatnya setan. Oleh karena itu, kita disyariatkan meminta perlindungan kepada Allah dari setan laki-laki dan setan perempuan. Nah, hadis ini menunjukkan bahwa tempat yang ada najis seperti kamar kecil, kan itu tempat najis. Itu tempatnya setan. Setan nongkrong di situ. Oleh karena itu, kalau mau masuk kita berdoa pada Allah, Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'is. Ya. Kita minta perlindungan kepada Allah dari godaan setan laki-laki maupun setan perempuan. Sehingga kalau itu tempatnya setan, seperlunya. Rasa suwe-suwe. Ya, nggak malah hafalan di situ. Hafalan lagu. Sa-album. Campur sari muneh. Karena tempatnya setan, jangan lama-lama, sesuai hajat gitu. Ya. Baik, itu kesimpulannya. Bacaan ini diamalkan ketika masuk kamar kecil, baik yang di dalam ruang bangunan khusus atau nanti di luar. Ya, ketika buang hajat pokoknya baca Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'is. Baik, sekarang istinja dengan air, hadis ke-88. Wa anhu qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yadkhulul khala'a fa ahmilu ana wa gulamun nahwi idawatan min ma'in wa anazatan fayastanji bil ma' muttafaqun alaih. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah masuk kamar kecil. Ketika itu, aku dan bocah semisalku membawa wadah kecil berisi air dan juga tombak pendek. Lantas beliau beristinja dengan menggunakan air, muttafaqun alaih. Nah, Rasulullah SAW masuk kamar kecil. Ketika itu aku dan bocah semisalku membawa wadah kecil berisi air. Jadi wadahnya itu berisi air untuk apa? Nanti istinja, cebok. Ada juga tombak pendek di situ. Nah, beliau beristinja dengan menggunakan air. Jadi sini pakai apa? Air untuk istinja, untuk bersih kotoran setelah buang hajat. Nah, sekarang kita lihat faedah hadis. 1. Boleh beristinja atau cebok dengan air saja tanpa menggunakan batu. Nah, pakai air saja tanpa menggunakan batu. Kan ada namanya istijmar menggunakan batu. Nanti kita lihat di bagian hadis terakhir dari pembahasan buang hajat ini ada pembahasannya. Ada yang gunakan batu, ada gunakan air, mana yang lebih afdol, nanti akan ada bahasannya. Terus kedua, ketika buang hajat, hendaknya mempersiapkan diri. Cek dulu air ada enggak. Ya, masuk toilet walaupun kesusu, coba cek dulu. Kan ada toilet yang enggak ada air. Tisu. Iya kan? Tisu apalagi gitu. Air saja enggak ada kalau di tempat kita. Sudah masuk dalam, ya Allah gak ada airnya, kerannya mati gak ada air. Terus kepiye kalau kayak ngono Pak? Kalau kamar mandi rumah sendiri gampang. Kalau tempat umum, tempat umum gak ada persiapan ya kayak gitu nantinya. Cek dulu, oh ini ada airnya nih, sudah saya masuk dalam sini. Itu. Kalau gak ada air, saya cari tempat lain lagi gitu. Kelamaan ya sabar-sabar, tahan pokoknya.
Sebenarnya orang nganggo jimat. Apa nganggo apa? Karet itu ya kalau wong kene ya. Kalau kebelet apa pakai apa? Batu. Nah, itu nyambungnya di mana coba? Nyambungnya dikantongi. Kalau di filmnya Butejo itu karet itu loh. Nah, iya dong, dia kasih karet ini kamu tahan arakmu itu. Iki sih nganggo iki sih. Karet kan dikasih kan? Diajarin jimat itu. Macam-macam aja ya untuk nahan itu. Ya, ini sesuatu yang nggak masuk logika gitu, nggak boleh dipakai, itu jimat. Walaupun jenengan bilang cuma tahan-tahan aja, apa ngaruhnya? Pakai batu di kantong atau pakai karet tadi, apa ngaruhnya? Nggak ada ngaruhnya kan? Kebelet aja itu cuma sugesti aja, itu ketahan itu nggak ada pengaruhnya sama sekali. Jadi masih diyakini kayak gitu tuh, lagi di bis nggak bisa mandek bisnya, ya wes nganggo iki wae ya. Nggak ada ngaruhnya apa-apa, nggak boleh dipercayai kayak gitu. Nah itu tadi intinya buang hajat, pokoknya persiapan dulu. Terus yang ketiga, kemuliaan Anas bin Malik radhiyallahu anhu karena mengabdi pada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah Anas itu mengabdi pada Nabi. Ini kan ceritakan dari Anas bin Malik. Ya, dia mengabdi pada Nabi SAW. Memang sejak kecil itu ibunya Ummu Sulaim Rumaisah itu menawarkan anaknya ini pada Nabi SAW supaya bisa membantu Nabi. Ya, bapaknya dulu Malik bin Nadhr. Ya, orang Ansor, pokoknya penduduk Ansor ketika itu di Madinah. Ya, bapaknya ketika Nabi SAW itu datang ke Madinah, akhirnya masuk Islam. Ya, si ibunya masuk Islam, bapaknya nggak mau. Akhirnya bapaknya pergi ke Syam, terus meninggal dunia. Nah kemudian baru ibunya itu Ummu Sulaim, ya ada yang meminang, namanya Abu Tolha. Abu Tolha ketika meminangnya masih kafir. Kemudian Ummu Sulaim bilang, maharmu cuma satu saja saya minta, mas kawinmu cuma satu saja, kamu masuk Islam. Ya mas kawinmu cuma satu saja, apa? Kamu masuk Islam. Kemudian menikahlah Abu Tolha dengan Ummu Sulaim. Anas bin Malik itu yang menikahkan. Berarti ini jadi dalil anak lanang itu bisa menikahkan ibunya, yang rondo, yang janda. Tapi kalau di aturan Kemenak nggak boleh, nggak ada. Di aturan Kemenak nggak boleh karena Syafi'i. Kalau Syafi'i tidak boleh anak menikahkan ibunya, dia jadi wali untuk ibunya, nggak boleh. Karena kan urutannya apa? Ayah, kakek, terus saudara, terus anak saudara apa berarti? Keponakan, ya. Terus keponakan, terus paman. Habis paman baru anak dari paman, sepupu. Anak lanang nggak bisa. Ada alasan sendiri kalau dalam mazhab Syafi'i. Ini menunjukkan bolehnya. Nah, kemudian dinikahkan, terus kisahnya yang berikutnya lebih bagus, kisahnya Abu Tolha dengan Ummu Sulaim. Ketika putranya Abu Tolha Ummu Sulaim itu meninggal saat kecil, Ummu Sulaim tidak kabari. Ya kalau zaman kita itu yang nggak di WA, nggak di SMS, pokoknya ketika pulang ya cuma biasa saja. Padahal sudah dikubur putranya tadi. Nah terus dilayani malam itu, malam istimewa. Ya. Kemudian hubungan intim setelah sebelumnya itu makan malam, baru kemudian sudah selesai hajatnya baru diberitahu. Gimana kalau kamu punya titipan, terus yang nitip ambil lagi, boleh atau tidak? Jawabannya apa? Boleh. Ya boleh, silakan, dia punya titipan kok, dia punya barang. Iya, anak kita sudah diambil yang menitipkan. Wah, akhirnya emosi berat. Besok pagi lapor pada Kanjeng Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah, masa istri saya kayak gini? Nabi cuma katakan, emangnya a'rastumul lailah, semalam itu kalian dalam keadaan seperti malam pertama? Iya wahai Rasulullah. Ya, kemudian Nabi SAW doakan keberkahan, semoga Allah memberkahi malam kalian. Akhirnya lahirlah keturunan dari hubungan tadi. Kemudian dari keturunan tersebut lahir 8 orang anak hafiz Al-Quran. Itu dari pernikahan
Abu Talha dengan Ummu Sulaim. Nah, baik. Jadi Anas tahu keadaan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dia buang hajat bagaimana? Sama seperti istri-istri Nabi SAW nanti riwayatkan hadis-hadis tentang mandi. Karena orang dalam tahu aktivitas. Beda dengan sahabat-sahabat yang di luar itu nggak tahu aktivitas dalam rumah. Ya, yang tahu seperti ini, yang tahu aktivitas Nabi SAW di dalam rumah, yaitu seperti Anas bin Malik, terus ada istri-istri beliau, ya. Nah, itu lebih tahu. Maka nanti kalau kita sampai bahas mandi junub, nanti ada Aisyah riwayatkan, ada Maimunah itu riwayatkan tentang tata cara mandi, karena tahu. Kalau sahabat-sahabat yang lain, yang laki-laki kan nggak tahu. Nah, orang dalam yang lebih mengerti ya perilaku Nabi SAW itu ketika mandi tadi. Nah, terus hadis berikutnya tentang buang hajat menjauh dari pandangan orang. Ini paling tepat kita praktekkan di mana ini? Hah? Di mana? Neng alas juga tuh. Atau di dekat ban mobil. Ban mobil itu jauh dari orang nggak? Ya, kelihatan. Kelihatan. Iya. Kan pinggir jalan toh. Nah, jauh dari orang. Neng alas gimana? Neng alas pi? Pak? Hah? Jauh dari orang atau gimana? Bisa nggak itu? Balik gunung misalnya. Bisa. Misalnya alasku kene tau, di balik gunung kono. Wow. Aku arah kayak pipis, nggak ada yang lihat. Bisa? Bisa. Itu maksudnya. Sekarang kita lihat hadisnya. Wa 'anil Mughirah bin Syu'bah radhiyallahu anhu qala lin Nabi sallallahu alaihi wasallam khudhil idawah fantalaqa hatta tawara anni faqada hajatahu muttafaqun alaih. Baca. Dari Al-Mughirah bin Syu'bah radhiyallahu anhu, ia berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan padaku, ambillah wadah itu. Lalu beliau pergi menjauh dari pandangan orang sampai aku tidak melihatnya. Lalu beliau buang hajat. Muttafaqun alaih. Nah, Nabi SAW katakan, khudhil idawa, ambil wadah itu. Lalu yang beliau praktekkan, ini praktek Nabi SAW ya. Fantolak hatta tawara anni. Beliau pergi menjauh dari pandangan orang sampai aku tidak melihatnya. Lalu beliau buang hajat. Muttafaqun alaih. Hadis ini riwayat Bukhari dan Muslim. Sekarang faedah hadis. Hadis ini jadi dalil dianjurkannya menjauh dari pandangan orang ketika buang hajat. Nah, dianjurkan jauh dari pandangan orang ketika buang hajat. Nah, sekarang ini ada 1, 2, 3, 4 hadis. 4 hadis membahas tempat yang dilarang untuk buang hajat. Saya bacakan hadisnya. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ittaqul la'inain allazi yatakhalla fi tariqin nas aw fi dhillihim, rawahu Muslim. Hadis yang berikutnya, hadis ke-91, zada Abu Dawud an Mu'ad wal mawarid. Hadis ke-92, wali Ahmad an Ibni Abbasin aw naq'in ma'in wa fihi madhafun. Hadis ke-93, wa akhrajahu Tabrani an-nahya an tahtil asjari al-muthmirati wa dhaffatin nahri al-jari min hadis Ibnu Umar wa bisanadin dhaifin. Ya, baca. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata bahwa Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, jauhkanlah dirimu dari 2 perbuatan terkutuk atau terlaknat, yaitu suka buang air di jalan umum atau suka buang air di tempat orang berteduh. Hadis riwayat Muslim. Nah, di jalan umum sama di tempat orang berteduh. Berteduh itu orang mampir situ. Bisa jadi di bawah pohon. Bisa jadi mana lagi? Gubuk. Ya, orang berteduh lagi di halte bis gitu. Ya kan? Orang berteduh di situ. Nongkrong di situ. Atau ini ada tembok gitu terus ya, ada tempat duduk dikasih gitu sehingga tidak kena sinar matahari, ya, sejuk di situ, teduh di situ. Nah, tempat berteduh seperti ini. Terus baca lagi artinya. Abu Daud menambahkan dari Mu'adz dan tempat-tempat air. Nah, tempat-tempat air. Ya. Al-mawarid.
Sanad hadisnya dhaif, yaitu pada tambahan al-mawarid. Ini dhaif, tapi nanti kita lihat sisi pemaknaannya. Terus dalam riwayat Ahmad, dalam riwayat Imam Ahmad dari Ibnu Abbas disebutkan atau tempat berkumpulnya air. Namun dua hadis tersebut terdapat kelemahan. Tempat berkumpulnya air, telaga. Air tertampung di situ, apalagi kolam. Apalagi? Hah? Sumur. Nah, sumur meneh. Wis cilik pipis di situ lagi. Ya. Apalagi kalau yang jumlahnya banyak seperti air laut kan bolak-balik itu ombak datang. Nah, ini nggak masuk. Sungainya ngalir terus kecuali dia nguyuh di situ terus di bawah itu ada orang gitu. Nah, itu kan ganggu orang. Ya. Kalau sungai nggak masuk di sini kecuali ganggu orang di situ, membahayakan orang di bawahnya. Ya. Jadi air yang tertampung terus dikeluarkan oleh At-Tabrani yang menjelaskan tentang larangan buang hajat di bawah pohon berbuah dan di tepi sungai yang mengalir. Dari hadis Ibnu Umar dengan sanad yang lemah juga. Nah, ini di bawah pohon berbuah. Soalnya orang bisa berteduh di situ, bisa manjat pohonnya, nanti akan terganggu karena tidak tahu kalau di situ ada kencing. Terus di tepi sungai yang mengalir. Tepi sungai yang mengalir di sungai. Nah, berarti di tepi sungainya. Karena tepi sungai ini orang pada duduk situ, nongkrong. Ya kan? Di tepi sungai itu pada nongkrong di situ. Nah, sekarang kita lihat faedah hadis. 1. Hadis dari Mu'adz Ibnu Abbas dan Ibnu Umar semuanya dhaif atau lemah. Namun maknanya benar karena semakna dengan hadis Abu Hurairah yang diriwayatkan oleh Muslim. Nah, Mu'adz, hadis Ibnu Abbas dan Ibnu Umar semuanya dhaif, semuanya lemah. Namun maknanya benar. Jadi digarisbawahi maknanya benar nih. Karena ada hadis-hadis umum yang mendukung, ayat-ayat juga mendukung. Karena tempat-tempat tadi itu ganggu orang lain dengan adanya kencing di situ. Karena semakna dengan hadis Abu Hurairah yang diriwayatkan oleh Imam Muslim nomor 90 tadi. Semuanya semakna. Maka Ibnu Hajar berani menyebutkan walaupun dhaif. Nah, terus kaidah syariat. 2. Kaidah syariat. Segala sesuatu yang mengganggu orang lain dihukumi haram. Nah, ganggu orang lain dengan buang air kecil di situ. Enggak boleh. Allah berfirman, walladzina yu'dzunal mu'minina wal mu'minati bighairi maktasabu faqad ihtamalu buhtanan wa ismam mubina. Dan orang-orang yang menyakiti orang-orang yang mukmin dan mukminat tanpa kesalahan yang mereka perbuat, maka sesungguhnya mereka telah memikul kebohongan dan dosa yang nyata. Ayat ini menerangkan seorang mukmin yang menyakiti yang lain. Orang yang menyakiti orang-orang beriman. Menyakiti secara umum berarti tidak boleh. Termasuk menyakiti itu ganggu. Termasuk tadi ganggu dengan bau. Ya, bisa juga dengan asap. Asap apa? Rokok. Nah, itu ganggu. Mana saja orang ganggu. Jadi kan lagi makan bakso di warung terus samping itu rokok. Jadi kan padahal nggak biasa kayak gitu, ganggu dia. Bisa ditegur, Pak rokoknya Pak. Oh ini rokoknya, iya rokokmu ganggu, saya nggak biasa cium itu. Hak asasi tapi jawab. Hah? Hak asasi jawab. Hak asasi, saya juga punya hak asasi, kamu ganggu saya. Marah. Oh, marah ya wes. Dia ganggu kita kok. Kayak dia kasih petasan depan kita nggak terima. Ya. Itu ganggu. Segala bentuk gangguan pada orang lain tidak boleh. Juga ada hadis di bawahnya, baca. Juga dalam hadis dari Hudzaifah bin Usaid Al-Ghifari, Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, Man adzal muslimina fi turukihim wajabat alaihi la'natuhum. Siapa yang menyakiti kaum muslimin di jalan mereka, aku melaknat mereka. Nah, aku melaknat mereka. Ya. Ya, siapa yang menyakiti kaum muslimin di jalan mereka, la'antuhum, ya, aku akan melaknat mereka. Maka kaum muslimin tidak boleh diganggu dengan apapun, ya. Mau suara kek, perbuatan kek, bau yang tidak enak juga sama.
Makanya kayak bau ini beralih ke masalah bau yang lainnya lagi. Makanya kan kalau kita kumpul-kumpul, terutama itu pas keadaan orang banyak, seperti sholat Jumat, kan sebelum sholat Jumat dianjurkan dulu untuk mandi. Iya kan? Dianjurkan mandi. Kenapa? Biar baunya tidak ganggu orang lain. Karena saat itu berkumpul orang banyak. Ini lebih dari sholat 5 waktu. Nah, terus yang ketiga. Tidak boleh buang hajat di tempat yang bisa mengganggu manusia. Dampak jeleknya adalah ada najis, timbul suatu yang kotor, dan timbul bau busuk yang tidak enak. Tidak boleh buang hajat di tempat yang bisa mengganggu manusia. Itu kaidah umum ya. Yang ganggu manusia di situ. Telaga itu ganggu orang di situ. Pinggir jalan ganggu orang kan di situ. Dampaknya apa? Satu, ada najis. Ya, situ ada najis. Yang kedua, timbul suatu yang kotor. Yang ketiga, bau yang tidak enak. Itu kan najis kencingnya. Timbul suatu yang kotor juga. Termasuk timbul bau busuk yang tidak enak. Walaupun itu nanti di depan rumah sendiri. Terutama ini ibu-ibu ini, kalau anaknya mau pipis sudah taruh depan rumah saja. Ya. Ini timbul najis di situ, kotor, bau enggak? Bau. Tambah lagi satu, ngajarkan anak sejak kecil sudah buang air kecil di tempat terbuka. Makanya pas besar dia buang hajat di mobil bannya sendiri gitu, ban mobilnya sendiri. Dari kecil sudah didik kayak gitu. Kekurangan kita itu dari dulu ngajarin gitu terus mau simbah-simbahnya kayak anak ini orang tuanya kayak sama, nggak boleh. Sejak dari kecil itu diajarin. Nah terutama kalau kencing ini karena sebab siksa kubur, nanti ada hadisnya. Sebab siksa kubur itu karena apa? Kencing. Itu paling banyak itu karena kencing itu tadi. Terus yang keempat, tidak boleh buang hajat di jalan yang dilewati oleh orang. Nah, jalan dilewati orang nggak boleh. Yang kelima, tidak boleh buang hajat di tempat bernaungnya manusia seperti pada pohon dan tembok, juga gunung. Nah, pada pohon, tembok dan juga gunung. Terus yang keenam, tidak boleh buang hajat di tempat yang air diminum di situ. Air diminum di situ. Ya. Apa contohnya ini? Air diminum di situ. Telaga tadi, apalagi itu telaga orang ngambil air, ya sumur. Ya, kalau sungai pas di situ juga orang lagi ambil air nggak boleh. Ya. Atau ada mata air gitu ya, ada mata air. Sini mata air nggak ada ya, sumber air gitu. Kalau dulu di Papua itu depan rumah saya langsung mata air sendiri itu. Rumah-rumah yang lain nggak ada. Saya nggak pipis di situ, saya pipis di kamar mandi. Airnya ambil dari situ. Airnya dari gunung, terus pas depan rumah itu orang tua beli tanah, ada airnya. Jadi sejak kecil saya sudah punya kolam renang sendiri itu, karena airnya di situ. Bukan sombong, air kotor kok, belum diambil jernikan kok. Namanya bocah. Nah. Terus nomor berapa? 5, 6. 7. Tidak boleh buang hajat di tempat berkumpulnya air. Tempat berkumpulnya air tadi ya, tidak boleh. 8. Tidak boleh buang hajat di bawah pohon yang berbuah sehingga buah jatuh di situ dan jadi najis. Padahal orang lain butuh mengambilnya. Nah, coba lihat buahnya pas jatuh ada kotoran di bawah coba. Kan orang nggak tahu itu. Buahnya jadi masalah. Terus orang di situ mau ngambil juga jadi sulit. Ya. Makanya tadi disebut musmira, pohon berbuah gitu. Terus 9. Tidak boleh buang hajat di pinggir sungai dan pantai. Nah, di pinggir sungai dan pantai. Kenapa kalau di pantai? Ya orang bolak-balik jalan. Kalau dia langsung ke tengah gitu orang masalah. Ya. Kalau di pinggir kan masih ada orang di situ. Apalagi buang air besar, coba lihat. Pas kotorannya dia ganggu aja.
Walaupun dia bilang nanti ombak nanti yang ini, enggak, buktinya masih ada gitu ombak, enggak pergi-pergi, bawa itu pergi, enggak. Nah, terus hadis yang terakhir untuk hari ini. Menutup diri dan dilarang bicara saat buang hajat. Ya, menutup diri tertutup, ya. Terus dilarang berbicara saat buang hajat, enggak ngobrol. Ngobrol gimana dia? Oh, kamar mandinya nyambung gitu ya. Oh iya. Nah. Ngobrol. Termasuk juga kalau ngobrol sini nggak boleh main game. Kalau anak-anak sekarang itu main game, dia bawa masuk HP dalam main gitu sampai rampung. Ya. Dia main PUBG kayak main apa kayak masuk dalam itu main. Anak sekarang itu. Nah, terus kita lihat hadisnya. An Jabir radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza taghawwata ar-rajulani falyatawara kullu wahidin minhuma an sahibihi wa la yatahaddasa fa innallaha yamkutu ala dzalik rawahu Ahmad wa Sahih Ibnu Sakkan wa Ibnu al-Qattan wa huwa ma'lulun. Dari Jabir radhiyallahu anhu ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila dua orang buang hajat, hendaklah masing-masing bersembunyi dan tidak saling berbicara. Karena Allah membenci perbuatan yang demikian itu. Nah, disebut di sini Allah membenci. Fa innallaha yamkutu ala dzalik. Allah membencinya. Diriwayatkan oleh Ahmad, disahihkan oleh Ibnu Sakkan dan Ibnu Qattan, namun di sini ma'lul, punya cacat. Cacatnya itu kata Syekh Abdullah Fauzan ada 3. Mutharib, jahala, ada ketidakjelasan, mutharib dalam matan. Jadi mutharib dalam matan dan sanad. Ya, artinya ada sesuatu yang berbeda, riwayat ini berbeda sendiri, ini berbeda lagi, ini berbeda lagi. Faedah hadis. 1. Wajib menutup diri saat buang hajat. Wajib menutup diri saat buang hajat. Ini terutama tempat terbuka nih. Wajib menutupi diri. Kalau ada sudah di tempat tertutup, pintunya ditutup. Ya, pintunya ditutup. Kebiasaan. Ya, terus yang kedua, dilarang bicara saat buang hajat karena berbicara saat buang hajat itu menunjukkan kurangnya rasa malu. Allah tidak menyukai perbuatan seperti itu. Jumhur menyatakan bahwa hukum berbicara saat buang hajat adalah makruh. Nah, hukumnya makruh, pokoknya tidak disukai. Jangan ngobrol ketika buang hajat. Kalau perlu saja, ada keperluan saja. Karena makruh dibolehkan ketika ada hajat. Mas ada tamu, ya engkau sih, rampung. Nah, cuma ada itu aja, nggak boleh lanjut lagi. Ada perlu saja dia ngomong gitu. Cepat-cepat gantian gitu. Engkau lagi masuk. Kalau orang Indonesia masih sabar-sabar ya. Tapi kalau orang Arab itu baru masuk 1 detik aja langsung tok. Ini buka celana aja belum. Kalau di luar sana itu lebih parah itu. Kayaknya kebiasaan yang dari luar ya, bukan dari Arabnya, dari India macam-macam itu. Mungkin penduduknya banyak, orang ketemu macam-macam gitu. Kalau orang Indonesia santai sekali, sabar nunggu gitu. Ya orang rampung ya nggak usah diketok lah, nanti keluar sendiri gitu. Paling mukanya mangkel aja kalau lihat itu ramah, ini lama kan. Biasanya kita lebih sabar. Jadi intinya tidak boleh bicara saat buang hajat. Hukumnya tadi minimal makruh. Ingat ya kaidahnya, makruh dibolehkan ketika ada hajat. Apa tadi kaidahnya? Makruh dibolehkan ketika ada hajat. Perbuatan makruh tadi. Cuma ada hajat saja. Kalau tidak ada hajat enggak. Baiknya tidak dilakukan. Nanti ada kaidahnya lagi, darurat membolehkan sesuatu yang haram, cuma darurat. Kalau belum darurat belum. Makanya ada di dalam hadis Bulughul Maram ini ada Nabi SAW pakai bejana, bejananya pecah, beliau tambal dengan perak. Padahal perak itu tidak boleh jadi bejana, nggak boleh jadi wadah. Tapi Nabi SAW ambil perak kemudian ditambali tadi wadahnya atau bejananya. Menunjukkan ini boleh, ya, ini boleh.
Boleh ketika apa? Ada hajat. Ini bukan darurat. Tapi kalau keadaan darurat, nanti kalau keadaan darurat membolehkan sesuatu yang diharamkan. Dua hal bertemu nih. Kita timbang-timbang. Ini haram, ini haramnya lebih parah. Ambil yang lebih ringan. Contoh, dia berada di daerah dokter kandungan, itu cuma laki-laki saja. Ya, dokter kandungannya cuma laki-laki saja. Cari dokter perempuan nggak ada, dokter kandungan perempuan nggak ada. Darurat nggak? Darurat. Saya nggak ada tempat lain nih. Istri saya mau periksa. Istri saya mau melahirkan. Berarti boleh sesuatu yang tidak boleh tadi jadi boleh ketika darurat. Itu darurat nggak tadi? Darurat. Namun kalau di Gunung Kidul pripun? Ada nggak? Dokter kandungan perempuan ada nggak? Ada. Ya sudah. Cari perempuan berarti. Ya, cari perempuan dulu. Ada perempuan ya sudah, ke ibu-ibu dulu. Diurus sama yang perempuan, amannya kayak gitu. Ada bidan juga. Bukan hanya ada dokter, ada bidan juga bisa. Nah, terus yang ketiga. Jika ada hajat untuk berbicara, tidaklah masalah. Bahkan dalam satu kondisi bisa dikatakan wajib. Nah, wajib. Ya, dia tahu mungkin harus teriak gitu, harus apa gitu dari dalam, tahu ada peristiwa di luar yang dia dengar gitu. Nah, dia bicara, kadang bisa sampai wajib. Ada orang yang butuh ditolong, dia teriak gitu dari dalam gitu. Ya. Atau mungkin dia terkunci dalam kamar mandi gitu ya, dia teriak. Mas nggak boleh bicara dalam kamar mandi. Ya aku kekunci, kepiye. Nggak pakai aturan gitu. Mau teriak ya teriak. Tolong ini kekunci. Dia minta tolong, wajib. Jadi wajib. Tadi tidak berlaku karena jadi wajib, hukumnya berubah. Nah, baik, nanti di pertemuan berikutnya, insya Allah Sabtu depan, ya, kita nanti bahas menyentuh kemaluan itu boleh enggak dengan tangan kanan. Terus ada buang hajat yang lainnya sampai nanti posisi buang hajatnya ini gimana? Boleh menghadap kiblat atau tidak? Nah, itu nanti kita bahas di pertemuan berikutnya insya Allah. Baru setelah ada buang hajat, baru masuk mandi junub. Baik, ada pertanyaan silahkan. Ya, coba mic. Nah, ini mic dari mana? Ini coba, ini Pak, ini Pak. Ini aja. Ya. Ya, nanti pertanyaannya dari sini, terus dari Zoom setelah itu, nanti dari Radio DS juga, silakan. Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami tanyakan dulu sewaktu mungkin belum ada tisu ya. Belum ada tisu ya. Sewaktu belajar itu biasanya membersihkan kotoran anak-anaknya itu dengan gaun. Biasanya nyebut daun itu, kemudian untuk membersihkannya. Nah, gimana itu? Baik. Boleh menggantikan air dengan sesuatu yang lain asal memenuhi 3 syarat. Menggantikan apa tadi? Air. Kan pokoknya tetap air dulu ya. Kita itu yang bersih, yang paling bersih ya air. Kalau ada, misalnya pas musim kering atau di ladang itu nggak ada air. Nah ini. Boleh ganti dengan benda lain asalkan terpenuhi 3 syarat. Syaratnya 1, suci bendanya. Daun suci enggak? Suci enggak? Suci. Wes masuk. 2, bisa mengangkat atau menghilangkan najis. Daun bisa nggak? Bisa atau tidak? Bisa. Apa yang nggak bisa coba? Ayo Pak. Kocok. Licin toh?
Nggak bisa, nggak selesaikan masalah, nambah masalah. Ya, bisa mengangkat najis. Daun tadi bisa nggak? Bisa, wes masuk. 3. Bukan sesuatu yang berharga. Nganggo duit 1000. Ya. Nganggo roti. Masih punya nilai toh? Masih. Atau itu ada milik yang lain. Kucing ada di ladangnya, ditarik kucing tadi, dibersihin pakai ekor kucing. Nah, nggak bisa. Milik yang lain. Suci, tadi daun suci nggih. Terus bisa menghilangkan najis nggak daun? Bisa. Sesuatu yang berharga? Enggak kok. Enggak ini. Tisu juga sama. Tisu kan suci. Ya kan? Terus bisa menghilangkan najis tisu? Bisa. Terus sesuatu yang berharga? Enggak, ini tisu toilet. Ya walaupun beli, tapi kan khusus, peruntukannya khusus. Baik. Terus ada lagi? Ya. Mic sana dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, langsung saja. Misalnya ini wudhu di kamar mandi, tapi kamar mandi itu bersih, tidak ada kloset cuma untuk mandi. Wudhu di dalam kamar mandinya bersih, resik, terus Tidak ada kloset, itu masih dibolehkan. nggak ada kloset, masih boleh. Makasih. Berarti situ cuma pipis saja misalnya Ji. Nah, yang penting disiram, bersih toh. Sudah nampak, sudah nggak ada bau lagi. Setelah itu buang hajatnya sudah nggak ada. Nah, setelah itu wudhu boleh. Baik. Ada lagi depan. Terima kasih. Bagaimana hukumnya kebiasaan atau sesering kalau mau masuk di kamar mandi umum khususnya itu biasa membuang air yang masih sisa di ember karena di sini Jadi ada air dalam ember cilik. ya besar tapi airnya kadang ada separuh gitu. Yang ember untuk cuci itu karena khawatir di situ kan umum itu kan kadang mau masuk dengan jalan itu akan izin jadi khawatir kotor atau najis sering membuang. Nah, itu sebenarnya dari pemahaman ini airnya itu kurang dari 2 kullah. Karena kecil kan ini wadahnya toh. Jadi kalau air itu cuma 2 kullah. 2 kullah kurang lebih 170 liter. Jika najis itu masuk pada air 2 kullah, kurang dari 2 kullah ya, kurang dari 2 kullah, najis masuk, maka dihukumi najis walaupun nggak berubah, sak tetes wae ya. Maka untuk hati-hatinya biasanya langsung dibuang. Namun kalau airnya sudah lebih daripada 2 kullah, lebih dari 170, ya, lebih daripada 170 liter, ukuran baknya itu 1 meter kali 1 meter kali 20 cm. Ya. Kalau sudah lebih dari ini aman. Nah ini biasa praktek mazhab Syafi'i. Jadi amannya dia buat air banyak, kalau banyak dia tidak buang. Namun kalau kecil, hati-hatinya dia buang gitu. Namun sih ada pendapat yang lainnya, air tersebut masih suci selama kita nggak tahu kalau itu jadi najis dengan bau, rasa atau warna yang berubah. Ya kalau ada yang kayak gitu biarin aja gitu. Kalau kebiasaan sering masuk itu kita nggak tahu itu najis atau enggak itu masuk. Berarti asalnya suci. Kan itu baru perasaan toh. Aduh ini nanti najis ya. Itu kan baru ragu-ragu. Boleh juga enggak? Ya buang juga boleh ya, namun rugi kalau buang Gunung Kidul.
Apa-apa dibuang terus. Kalau masuknya 5 kali dalam 1 jam coba. Iya, entek itu. Kalau buang terus ya ini. Kalau saya masuk kamar mandi nih ya, ada ember kecil tau, isi air tau. Ya sudah saya pakai. Wong saya nggak tahu apa-apa kok. Jadi kan itu prosesnya agak digital. Terus yang dibukanya itu di agak di bawah gitu kan. Dia khawatir kalau tadi orang pas kencing. Kan nggak tahu. Sudah kalau nggak tahu pakai aja. Toiletnya bisa tinggi ya. Saya itu cuma toilet yang ini. Nanti kapan-kapan kalau kalian ke Masjid LDI deh. Toiletnya itu tinggi, bukan tinggi. Lubangnya itu sampai bawah sekali lubangnya. Iki atasnya tuh. Di Mogiri itu saya masuk. Apa cerak pasar sapi itu. Jadi ini lubang atas nih dah. Lubangnya itu begini. Jadi kotoran kita jatuh di sini langsung ini loh. Ini dalam banget jadi ya. Saya masuk dalam itu, waduh, ini dalam banyak banget ini. Saya sudah nganggap aneh nih. Ini apa nih? Banget sih botol atau toiletnya itu aneh nih. Apa tujuannya coba? Apa? Iya biar nggak balik. Ya kotorannya jatuh ya nggak naik nggak ini kan nggak cipratan ke atas kan. Itu terlalu berlebihan. Sampai kayak gitu itu loh. Baru seumur hidup baru lihat toilet kayak gitu. Ini kok jeruk banget ya Ki. Asalnya kita nggak tahu kan. Kayak tadi bak itu kan kita nggak tahu. Kan cuma perasaan aja. Nanti nyiprat situ kan nanti kan kita belum tahu. Akhirnya kita nggak tahu ada berubah atau tidak kok. Iya kan? Kecuali kalau masuk, kok warnanya kuning ya. Nah kuning lah, mungkin kita curiga. Kan warnanya bening tau Pak? Bening warnanya. Ya sudah, aman. Ya, aman. Namun kalau yang toilet tadi itu terlalu berlebihan ya, nggak perlu. Ya. Cuma ada di situ aja itu. Nanti kalau kapan-kapan ke pasar sapi yang di Mogiri itu, mampir masjidnya dia, nggak percaya. Saya baru pulang dari umroh itu langsung tak mampir. Iki magrib nang endi ya? Iki magrib nang kene wae, Mbah. Ah, wis mampir. Wah, opo meneh? Kayak gitu toilet. Ternyata saya pernah dialog dengan yang dulu jadi pembesarnya, dia sekarang jadi dai-nya gitu. Terus sudah tobat kan dia saya tanya langsung, "Kok toilet kalian kayak gitu tuh dulu?" Iya itu saat itu untuk jaga-jaga biar kotorannya nggak naik. Oh iya, wes sudah paham. Saya tanya langsung. Ada lagi mana? Boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, yang ingin saya tanyakan berkaitan dengan doa, karena doa tadi diawali dengan kita konser. Apakah itu disyariatkan atau gimana? Di luar toilet baca minimal mulutnya umi. Qomat kamit. Jangan di dalam. Di luar berarti. Terus yang kedua itu berkaitan dengan buang hajat kecil atau pipis. Kalau jauh dari daun ataupun batu bisa. Jauh dari apa? Daun dan batu. Jauh dari daun dan batu. Terus Ya. dihilangkan atau diusap dengan gabus rokok. Satu, suci enggak? Iya, suci atau tidak? Oke, bos didik. Gabus rokok tadi toh, saya tanya ini, suci enggak? Jorem kok orang yakin. Coba kayak ngomong najis depan perokok coba. Suci toh? Bisa hilangkan enggak? Saya kira Gur cilik kok, Gus Mene. enggak maksudnya bukan. Kepiye bolak-balik? Oh mungkin ada 5 mungkin gitu ya, terus di iya wes ya taruhlah hilang lah, ya hilang ya. Suatu yang berharga enggak?
Enggak. Ya wes ora apa-apa. Cilik Cilik kuwi lho. Gurus mene. maksudnya kan ada 10 kayak tali. Ada 10 di tali mungkin ya, Pak ya. Ya tapi kurang gawean juga nama-nama. Serak suwen. Ada lagi coba. Coba. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya tanyakan mengenai air yang kena kencing atau di telaga itu, Ustaz. Air kencing di telaga. Kena kencing, jadi kencing di dalam Telaga. Terus jumlahnya banyak nggak? Banyak nggak? Iya, berarti airnya tidak terpengaruh najis. Ini kan tadi, kalau najisnya itu banyak, bukan najisnya banyak, apa? Jumlah airnya banyak, najisnya sedikit lah. Berarti kan nggak ngaruh. Tapi tidak boleh kencing di air tergenang. Kalau kecil. Oh, gaweannya simbah-simbah iki pas di telaga nih, juruk ini. Ngompol. Jadi pas mandi situ toh. Terus sekalian aja lepas gitu ya. Iya. Ya makruh lah minimal. Ganggu orang soalnya. Ya sudah terlanjur ya wes kepi yang penting. Airnya nggak jadi najis karena kencingnya sedikit, airnya melimpah. Itu, tapi besok-besok nggak boleh ulang lagi. Nah, sekarang beralih ke Zoom. Monggo. Baik, sebelum saya panggil yang resken, saya bacakan terlebih dahulu via chat, Ustaz. Ya, silakan. Bismillah. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, saat istinja dan tidak ada air, bolehkah dengan tisu basah saja sahkah dan paku beralkohol dipakai di baju, bolehkah dipakai sholat? Baik. Tadi tisu basah kan? Coba cek lagi tisu basah. 1, suci nggak? Suci. 2, apa tadi? Bisa menghilangkan najis nggak? Bisa. Ya. Alkoholnya tadi itu nggak najis. Ya, itu bukan alkohol khamar. Nanti saya bahas ini besok Senin ini. Saya bahas tentang alkohol. Ya. Senin pagi. Alkoholnya buatan najis, nggak najis. 3, sesuatu yang berharga nggak? Enggak, itu tisu dipakai di luar memang. Memang fungsinya kayak gitu. Ya, misalnya bayi itu ya. Biasanya ibu pakai untuk bayi gitu kan. Cari-cari air sulit gitu ya, sudah. Ya, ini dibersihkan kotorannya, terus pakai tisu basah 1, terus ambil lagi 2, terus 3, bersih, sudah dibuang. Kan terpenuhi tadi. Suci bisa hilangkan karena pakai berulang kali kan. Terus ini bukan sesuatu yang berarti karena khusus untuk itu saja. Ya, terus yang kedua silakan dari Zoom. Pertanyaan kedua masih via chat. Ya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saat sedang buang air kecil ketika mau berdiri tanpa disadari ada air seni keluar dan mengenai celana dalam. Sedang waktu sholat telah tiba dan sedang di perjalanan jauh, itu bagaimana Ustaz? Berarti tidak membawa pakaian jas. Ya. Berarti itu najis. Kena pakaian berarti pakaiannya najis. Caranya ambil air seperti kita cuci celana tadi. Jadi dibuat basah gitu, dihilangkan. Nah, sudah yakin hilang bau, ya, warnanya sudah boleh dipakai. Nggak mesti dia pakai yang baru, tapi dia cuci lagi gitu. Bisa. Terus satu lagi. Baik, untuk yang raise hand, saya panggil Ibu Puji. Ibu Puji. Assalamualaikum Ustaz. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, apa mau bertanya tapi di luar tema? Iya, silakan. Ya, jadi kan dulu itu si Mbah pernah ini mau nanya tentang Aquarius.
Hak waris ya. Jadi mbah tuh ngasih waris ke anaknya, cuma qadarullah dari salah satu anak mbah itu ada yang meninggal. Jadi kalau misal ibu meninggal itu, apakah hak warisnya ke anak atau ke suami? Tapi suami sudah menikah lagi, Ustaz. Suami menikah lagi karena cerai atau karena apa suami menikah lagi? Enggak, karena ibu meninggal. Karena ibu meninggal tetap dapat. Gimana, Iya. Ustaz? Tetap dapat, suaminya tetap dapat. Anak-anak yang hidup tetap dapat. Kalau tidak ada anaknya berarti cucunya. Tapi ada anaknya, tapi si mbah itu ngewarisin ke cucunya. Jadi gimana, Ustaz? Ya, anak dapat, cucu dapat. Kalau ada anak-anak berarti, kalau tidak ada anak berarti cucu. Anaknya berapa? Anak dari ibu yang meninggal itu satu, Ustaz. Oh, satu. Berarti cucunya. Oh, dapatnya ke cucunya, bukan ke ibunya. Ibunya meninggal, terus punya anak kan? Anaknya meninggal tadi katanya. Enggak, anaknya enggak meninggal, ada, Ustaz. Ada, berarti anaknya yang dapat, cucunya enggak. Sebentar, Ustaz. Jadi kan ibu itu meninggal. Bapak menikah lagi. Jadi yang dapat hak waris itu bapak apa anaknya gitu, Ustaz? Dua-duanya. Oh, dua-duanya. Jadi dibagi dua, Ustaz. Iya, suami dapat 1/4, sisanya nanti untuk anak. Berarti bapaknya 1/4, sisanya untuk anak. Iya. Oh, gitu. Kalau masih ada orang tuanya lagi, nanti untuk orang tuanya sebenarnya. Nggak tahu orang tuanya yang masih hidup siapa. Gimana, Ustaz? Dari yang meninggal ini punya orang tua nggak? Dari yang meninggal, maksudnya si ibu yang meninggal. Iya. Orang tuanya sudah meninggal semua, Ustaz. Berarti cuma suami yang dapat sama anak. Oh, iya. Suami dapat 1/4, anak dapat sisa. Oh, nah, Ustaz. Baik. Barakallahu fiik. Baik, satu lagi dari Zoom, monggo. Baik, ada Ibu Rosmiati, silakan buka mic-nya. Assalamualaikum, Ustaz. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Saya mau tanya masalah air tadi, Ustaz. Kan 2 bulan itu sekitar 175 liter. Iya. Jika ada air yang sekitar 150 liter atau 140 liter gitu kan, tercemar najis, berarti air itu tidak bisa digunakan lagi ya, Ustaz ya? Iya, walaupun tidak berubah. Kalau mazhab Syafi'i kayak begitu. Airnya kurang dari 2 kula kemasukan najis, tidak dipandang berubah ataukah tidak, dihukumi najis, dibuang semuanya berarti. Gitu. Gimana kalau kita tambah aja, Ustaz? Kan itu dari kalau dibuang. Bisa juga tambah, nanti lebihi 2 kula. Jadi 200 liter gitu kita tambahnya. Iya, tambah 200 liter, jadi lebih dari 2 kula, boleh. Daripada eman-eman dibuang, betul. Ya. Waalaikumsalam. Baik, Mas Rudi ada? WA baca dulu. Ya. Bismillah, Ustaz, izin bertanya, bagaimana hukumnya ketika kita membuat turnamen suatu olahraga, kemudian ada biaya pendaftaran, di mana biaya pendaftaran ini bukan untuk hadiah, melainkan untuk membeli minuman dan bayar biaya wasit. Lalu untuk hadiah kami mencari donatur, apakah ini salah, Ustaz? Baik. Apa tadi lombanya? Voli, ya wes, voli. Terus pakai uang pendaftaran nggak? Pakai. Ya kan? Terus tapi ya, uang pendaftarnya tidak dipakai untuk hadiah, cari sponsor. Terus lalu untuk hadiah kami mencari donatur, hanya untuk membeli minuman dan bayar biaya wasit. Baik. Kalau pendapat jumhur, ya lombanya masalah. Dari sisi lomba boleh diikuti tapi tidak boleh menerima hadiah. Karena Nabi SAW itu katakan dalam hadis, la sabaqo illa fi khuffin aw naslin aw hafirin. Tidak boleh
menerima hadiah kecuali pada 3 lomba saja. Pacuan unta, ya, memanah, pacuan kuda. Apa tadi? Pacuan unta, memanah, pacuan kuda. Atau yang dimisalkan dengan ini. Atau yang dimisalkan dengan ini, yaitu sama-sama bertujuannya untuk dukung jihad. Ada apa ya dukung jihadnya? Menembak, ya kan? Menembak masuk. Apalagi bela diri masuk nggak? Masuk bela diri. Boleh menerima hadiah. Tapi ya tidak boleh urunan untuk hadiah tadi dari tiap peserta juga sama. Untuk dapat hadiah ini peserta nyumbang. Kenapa lomba ini tidak boleh menerima hadiah? Alasan logisnya diberikan oleh Imam Ibnul Qayyim. Beliau punya kitab namanya Al-Farosiyah, yaitu tentang masalah lomba kuda gitu. Ya. Di antara alasannya karena lomba seperti ini akan membuat orang termotivasi untuk jadi orang yang ahli di bidang tadi dibandingkan untuk jadi seorang ilmuwan atau seorang ulama. Coba aja sekarang tanya pada bocah-bocah itu. Ya. Lebih senang jadi pemain bola seperti Messi daripada dia itu belajar tinggi-tinggi kuliah. Apa kowe arek main? Oh aku arek enggak kayak Haji mbokku pokoknya arek jadi pemain profesional. Ya kan? Cita-cita orang nanti akan terbatas pada itu. Mau cita-citanya tinggi, pokoknya saya sudah dapat yang enak kok. Ya, saya sudah dapat yang enak. Lombanya boleh, tetapi untuk masalah hadiah. Ya, untuk masalah hadiah. Karena hadis ya itu spesifikkan, ya khususkan cuma 3 lomba saja. Tidak lebih daripada itu, kecuali yang sama ya, sama juga lomba keagamaan masuk di dalamnya. Lomba baca Quran, lomba hafalan, lomba hadis, lomba tilawah Al-Quran masuk dalamnya. Lomba cerdas cermat keagamaan masuk dalamnya. Selain itu tidak. Baik, satu lagi. Bismillah Ustaz, afwan di luar tema, bagaimana hukum jual beli MLM? MLM. Perlu jelaskan nggak? Main tobat ini sekalian. MLM itu terserah. Ini saya nggak pandang produk Islami atau produk apa ya. Coba, Mike. Bahasa lengkapnya ada di YouTube. Sudah bahas tuntas. Ketika jenengan daftar MLM, walaupun cuma butuh produk saja ya. Nih masuk nih daftar nih ya. Pakai uang daftar enggak? Iya, uang. Jadi anggota toh? Iya. Dia beli produk. Produk A ya. Sejatinya produk ini enggak diincar. Produk ini untungnya sedikit. Dia cari downline. Iki dapat entok bonus iki. Ini downline meneh, iki downline lagi. Ini downline. Di bawahnya downline ada lagi, ada lagi, ada lagi, ada lagi, ada. Nah, terus. Produk dia beli, tapi bukan maksud pokok. Untungnya bukan di sini, untungnya di mana? Bonus. Keadaannya yang terjadi itu gini, ini misalnya sak Gunung Kidul ini ya, KB MLM ya. Ya, ini saya apply ini gitu. Nanti suatu ketika grafiknya jadi gini nih, ini dapat, nanti turun-turun nggak ada orang lagi, sudah habis semuanya jadi anggota. Terus mau cari yang mana lagi yang bawa coba? Sudah dapat banyak ini ya, satu titik nanti jadi mengerucut, anggotanya habis. Iya toh? Misalnya cuma sebatas Gunung Kidul ini ya. Yang rugi yang mana? Atas apa bawah? Bawah.
Oh, atas sudah ini. Kipas-kipas. Yang biasanya, yang jenengan lihat dia bisa pergi ke luar negeri, dapat mobil, dapat ini. Mah itu cuma sedikit orang yang di atas ini. Yang lainnya itu rugi semua itu di bawah tuh. Bolak-balik nawarkan barang sana sini orang payu. Kenapa? Sudah jadi anggota semuanya. Makanya kalau ada yang tanya MLM, saya jawab itu nggak usah daftar. Walaupun tujuannya cuma dapat apa? Produk. Adanya kamu dalam sistem membuat sistem ini makmur. Kan nanti semua alasannya, wes aku ini ada arah ini kok produknya kok orang ini. Semua produk coba, semua produk. Tapi kan sama aja. Nanti bawa juga ada downline-nya juga kan. Ada yang rugi nanti. Itu masalahnya. Mau produknya mau jual apa terserah. Sistemnya yang masalah. Jadi sejatinya bukan beli produk, namun dia inginkan apa? Bonus. Namun zolimi yang lain. Terserah produk mau apa ya? Ada produk kaset-kaset Islami, ada produk video-video Islami, ada itu di Arab sana kayak gitu. Namun sudah dikritik gitu oleh ulama-ulama. Ya, dikritik. Kalau calo beda ya, calo ya. Saya kasih tahu calo itu beda calo. Calo ini satu orang cari, dapat keuntungan dari yang dia dapat saja, tak? Bukan downline ke bawah. Ya, tak? Ini si A dapat dari si B kan? Cuma dapat untung dari si B kan? Si C kalau dia dapat lagi gini, untung nggak? Enggak. Putus. Itu bukan calo ini bukan percaloan. Jadi dapat anggota di bawah itu bukan percaloan. Beda. Kalau percaloan putus. Dapat dari ini dapat bonus. Ini beda lagi nih, ini beda lagi. Nggak nyambung. Ya. Maka kalau ada yang nanya, saya Ustadz boleh nggak masuk dalam saya mau beli produk MLM? Nggak usah. Kamu beli produk pasti disuruh daftar. Jadi anggota dulu, syarat beli produk kayak gitu, jadi anggota. Makin banyak jadi anggota, sistemnya untung. Solusinya apa? Keluar dari keanggotaan karena rugikan yang lain. Zolim, pokoknya ada situ zolim. Dan yang membuat harta itu bermasalah dari jual beli itu karena ada zolim di dalamnya. Baik, cukup yang kita bahas pagi ini ya. Insyaallah kita akan ketemu lagi Sabtu dan Ahad depan. Kemudian wonten pengumuman nanti setelah sarapan pagi saya akan sholatkan jenazah orang tuanya Pak Parji yang biasa jadi MC sama Pak Wasci itu adik kakak. Orang tuanya kemarin malam meninggal. Ya, silakan kalau ada yang mau turut serta habis sarapan pagi cuma dekat itu di dekat lapangan ke sana sedikit. Tempat orang tuanya langsung. Ya, demikian. Nanti ada kalau daurah yang sore itu untuk ibu-ibu ya. Kalau mau ikut nanti saya bikin 2 minggu lagi. Nanti ada daurah kitab Qaidul Arba. Nanti ada bukunya Muslim Tetapi Musyrik itu loh. Nah, itu nanti mau didaurahkan lagi Sabtu dan Ahad. Sementara yang kemarin saya bilang tafsir Al-Fatihah ini hanya untuk ibu-ibu. Ya, karena lagi penyesuaian dulu, penyesuaian. Kalau ini bisa, nanti yang lainnya nanti bisa ngundang yang lainnya lagi. Baik, demikian kita cukupkan. Ya, jangan lupa selain sholat isyraq, kita tutup dengan doa kafaratul.